Tuhan, karena Dia telah bangkit, Dia telah naik ke surga dan menyediakan tempat yang terbaik bagi kita. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum daripada itu, mari kita bangkit berdiri. Kita mengatakan slogan kita, GKS Glory to Glory. Di hatiku, di hatiku, di hatiku. Haleluya, kami memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari kita mengatakan, every praise is to our God. Kita bahwa dia boleh naik untuk apa? Untuk menyiapkan tempat bagi saudara kita. Mari kita lagi kita katakan di hadapan Sinar kemuliaan Bapa memenuhi rasakan hadiratmu, kau menggelarkan jiwaku, ku ingin tetap tinggal bersamamu. Lebih lembut lagi katakan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling. Rasakan hadirat-Mu,
memandang indah wajahmu ini. Ku ingin tetap di sini. Mari nikmati hadirat Tuhan. Bersama berikan kami Tuhan. Kami selalu ingin berada di tempatmu Tuhan. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bagimu. Ku ingin tetap di sini, yang memandang indah wajahmu, yang memandang indah wajahmu, yang memandang indah
Kudus bekerja Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, nawalah kami, nawalah kami, ya nyanyi dan bersoraklah hadiah, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu.
boleh memperingati kenaikan-Mu Tuhan, bahwa Engkau naik untuk kami, Engkau naik untuk menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kami Tuhan Yesus, di dalam orang percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan. Kita memuji memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu. Mari katakan ke kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Memuliakan nama Tuhan Yesus. Mana suaranya? Hanya padamu
padamu hatiku percaya. Kalau Tak berjalan, ku tak Ku bersyukur cintamu padaku yang tak pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan, kita sedang memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman dan kebenarannya. Namun sebelum kita mendengarkan firman dan kebenaran, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita, sehingga kita boleh menyembah Dia lebih dan lebih lagi. Kita mau katakan Tuhan Kaulah berharap, ku percaya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari lebih lagi katakan. Dan Kaulah berharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kaulah berharapanku, percaya hanya kepadamu. Yesus, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku.
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Banyak hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah, kepadamu ya Allah.
Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Pada hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Pada hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari sama-sama katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Pada hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Saya berangkat kepadamu ya Allah. Kami bersatu kebaikan Tuhan. Kami mengasih janji-Mu Bapa, hidup dalam kuasa Roh Kudus. Biarlah kami boleh mengalami lawatan Tuhan dan lawatan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya ada janji Tuhan, ada penolong yang setia, ada hiburan yang diberikan kudus bagi setiap kami. Kami menantinya di dalam nama Tuhan Yesus dan kami Tuhan. Boleh mendengarkan firman, boleh mengerti, dan kami dilawat oleh kuasa, dilawat oleh Kudus. Kami percaya Tuhan Yesus pada sore hari ini kami tidak akan sama lagi. Kami akan pulang dalam damai sejahtera. Kami akan mengalami urapan demi urapan. Kami akan mengalami api Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya katakan amin. Halo. Silakan dulu saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita percaya hari ini kita akan mengalami yang namanya janji Bapa yang hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Baik saudara, hidup dalam kuasa Roh Kudus tentu harus mengalami janji Bapa dulu. Kita sudah diberi janji-janji yang luar biasa. Amin. Untuk kita semua boleh hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara, ada firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita baca bersama-sama. Hari ini janji Bapa pasti akan digenapi untuk kita. Amin. Kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Amin. Karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Mari kita buka Kisah Para Rasul 1 sebagai firman Tuhan untuk kita
membuka khotbah kita hari ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai dengan 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai dengan 8. Kita boleh baca firman Tuhan ini berganti-gantian. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai dengan 8. Saya akan baca ayat 4, Bapak Saudara meneruskannya, kita berganti-gantian. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, mematikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri berkuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Baik saudara, kita mau menanti janji Bapa. Apa itu janji Bapa? Jelas firman Tuhan katakan dalam ayat 4 dikatakan bahwa pada suatu ketika makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Bapak saudara, Tuhan Yesus hari ini yang naik ke surga. Dia terangkat ke surga. Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Karena di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Ia menanti. Ia mengajak kita di suatu hari Tuhan akan datang. Di mana ayatnya? Mari kita buka. Saya akan buka satu ayat kita. Bahwa Yesus yang kita menjanjikannya bukan ece-ece, bukan bohong. Tetapi ini kenyataan real, saudara. Saya akan baca kepada saudara dari Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Katakan menyediakan. Menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus yang terangkat di sorga, ia menyediakan tempat. Amin. Ini suatu penantian. Saudara dan saya menanti dengan cara bagaimana? Menanti dengan lawatan Tuhan. Kita menanti urapan itu dengan lawatan Tuhan. Hari ini Tuhan terus mau melawat saudara, katakan amin. Amin. Saya rindu, saudara rindu untuk dilawat oleh Tuhan. Dilawat oleh kuasanya. Murid-murid juga menanti. Karena kita tahu Tuhan Yesus sudah kembali ke surga. Bersama Bapa masih ada tempat bagi kita. Amin. Setelah itu apa yang dilakukan Tuhan Yesus untuk kita? Mari kita melihat. Yohanes 14 ayat 17. Ayat 16 kita baca. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Katakan amin. Yesus akan memberi kita seorang penolong. Roh Kudus adalah penolong bagi kita. Dia mengajar kita. Tuhan sedang membawa kita jemaatnya untuk masuk dalam dimensi pencurahan Roh Kudus hari ini. Saudara, kita akan mengalami pencurahan Roh Kudus, mengalami lawatan Tuhan, dan Tuhan sudah menolong kita. Tidak terkecuali sore hari ini kita harus menerima ini. Kita harus menerima kuasa ini. Karena apa, saudara? Kalau saudara sudah menerima itu, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia dikatakan tidak melihat Dia, tidak mengenal Dia.
tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus yang menjadi penolong kita berdiam bersama kita. Dia mengenal engkau, Dia menyertai engkau. Roh Kudus itu mengenal kita, mengenal karakter kita, mengenal kelemahan kita, mengenal segala dosa kita. Jangan berdusta kepada Roh Kudus. Dia tahu isi hatimu. Dia tahu isi hati saya. Karena Dia ada penolong dalam hidup kita. Pada waktu itu, katakan apa? Belum puasanya dicurahkan. Tuhan lebih dahulu mempersiapkan kesempatan kita. Saudara, sore hari ini, mari kita masing-masing mempersiapkan mesbah hati kita untuk ditolong oleh kuasa Roh Kudus. Saat ini, jika engkau dalam pergumulan, jika engkau dalam sakit, jika engkau dalam masalah dalam hidupmu, Roh Kudus ingin menolong saudara. Katakan amin. Roh Kudus mau menolong kita. Jangan saudara mendustai Roh Kudus. Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Saya percaya bahwa setiap janji-janji ini akan digenapi bagi saudara dan saya. Saudara, penolong itu datang untuk kita. Supaya Dia, Roh Kudus, menyertai engkau selama-lamanya. Karena itu adalah janji Bapa, itu akan digenapi. Firman-Nya berkata di dalam Kisah Rasul 1 ayat 5, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Cara menggenapinya adalah dengan baptisan Roh Kudus. Ayat 5 ia berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara, mari kita mengalami lawatan Tuhan hari ini. Sore hari ini. Tidak harus ditenggelamkan. Ditenggelamkan oleh apa? Dalam hadirat Tuhan. Dalam lawatan Tuhan. Mari kita tenggelam di dalam lawatan Tuhan. Bukan tenggelam pada masalahmu. Tenggelam pada penyakitmu. Tenggelam pada perekonomianmu. Tapi mari kita tenggelam di dalam lawatan Tuhan. Mari kita tenggelam di dalam lawatan Roh Kudus sore hari ini. Oleh kuasa Tuhan hari ini, sore hari ini. Maka Ia akan datang membawa apa? Api Roh Kudus, membawa urapan. Kita akan membawa kebangkitan dalam hidup saudara. Dia akan membawa api Kudus menyala di dalam hidupmu. Roh Kudus kau akan membakar hidup kamu. Segala yang rusak, yang tidak berkenan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya bakar di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau membakar kami Tuhan. Ketika kami mengalami kebobrokan hati kami, kuasa Roh Kudus menolong kami. Sekarang bawalah api Roh Kudus itu pulang. Bawalah urapan itu pulang. Bawalah kebangkitan Roh Kudus itu pulang dalam hidupmu, dalam hatimu. Kita percaya kuasa Roh Kudus
akan menghancurkan kelemahan, kedagingan kita, membangkitkan roh. Segala kedagingan akan hancur di hadapan Roh Kudus. Biarlah kuasa Tuhan bekerja saat ini, memenuhi setiap kami Tuhan. Kami percaya kami akan mengalami lawatan api-Mu Roh Kudus. Saat ini, biarlah setiap kami mengalami lawatan, biarlah api itu menyala. Jika api Roh Kudus itu dikurangkan, patahkan, dan kuasa surga dinyatakan tempat ini, percaya bahwa saudara akan mengalami perubahan demi perubahan. Saudara akan mengalami lawatan Tuhan dalam hidup kita. Maka itu, biarlah Tuhan bekerja. Saudara, mari kita melaraskan hati kita. Saudara, melaraskan hati kita dengan hati Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Kalau ini tidak selaras, Roh Kudus tidak akan bisa bekerja dalam hidup kita karena bertentangan, saudara. Keduniawian kita, kedagingan kita mendominasi hidup kita. Artinya kita masih menerima hal-hal duniawi. Roh Kudus tidak bisa bekerja maksimal di dalam hidup kita. Oleh karena itu sore hari ini hendaklah engkau selaras dengan Tuhan. Hendaklah manusiamu yang berdosa, hatimu yang berdosa, mengalami lawatan Roh Kudus. Menjadi pertanyaan bagi kita dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 ini, dia katakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, kita perlu pemulihan, kita sama-sama perlu dipulihkan. Roh Kudus yang bisa memulihkan kita, manusia tidak akan pernah memulihkan hidupmu. Menasehatimu ya, kalau memulihkan hidup hanya Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus yang menolong saudara saya. Saudara, ketika engkau selaras dengan Tuhan, hendakmu dan hatimu bersatu dengan Tuhan, maka pikiranmu sering terpikat pada perkara jasmani, dan itulah penyebab bahwa saudara tidak punya selaras dengan Tuhan, hati yang tidak selaras dengan Tuhan. Karena kita terpikat oleh perkara jasmani dan rohani. Dunia ini, duniawi. Kedagingan kita yang mengikat saudara. Sekarang kita harus mengalihkan fokus kita, agenda kita pada kerajaan surga, bukan pada dunia ini. Pandangan-pandangan kita harus kita ubah. Dulu mungkin saudara masih hidup di dalam pandangan-pandangan duniawi, tetapi hari ini, sore ini, saya mengajak kita untuk mengubah semua itu melalui kuasa Roh Kudus. Saudara sebentar akan dibaptis oleh kuasa Roh Kudus. Kita mengalihkan pandangan kita, fokus saudara. Jangan memandang dunia ini, tapi pandanglah kuasa Roh Kudus. Pandanglah pada surga. Bagaimana kita akan memiliki gereja yang haus akan kuasa Tuhan. Kalau kita mengalami hadirat Tuhan, mengalami jamahan kuasa Roh Kudus, maka engkau akan haus dan lapar oleh kuasa Roh Kudus. Saudara, segala sesuatunya, apapun yang saudara inginkan, kehendakmu dan kehendak Tuhan harus flow, harus bersatu. Sehingga apa? Ada penyatuan kuasa Tuhan dengan hidup saudara.
Kuasa Tuhan tidak akan pernah bekerja jika engkau dengan Tuhan itu berseberangan. Hidupmu dengan Tuhan tidak klop, tidak sama, tidak sinkron. Kalau saudara masih hidup di dalam kegelapan, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Tuhan katakan demikian. Kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam hidup saudara melalui beberapa hal, saudara. Firman Tuhan mencatat bahwa di dalam gereja ada namanya bahasa lidah. Firman Tuhan mencatat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13, di mana murid-murid Tuhan Yesus berkumpul, mereka berbahasa lidah. Di sana Petrus menobatkan 3.000 orang. Mengapa ini penting di gereja? Penting, saudara, anak kita mengalami kuasa kudus. Dan bahasa lidah ini, saudara, bahasa yang bisa dimengerti. Ini yang pertama. Bahasa lidah yang bisa dimengerti. Misalnya, ketika saya khotbah, saya membacakan firman Tuhan berbahasa Nias, bisa dimengerti. Roh Kudus yang menaruhkan perkataan itu. Saya berkhotbah di sini, saya menggunakan bahasa Batak misalnya. Saya berkhotbah sini, saya menggunakan bahasa Inggris misalnya. Karena bahasa-bahasa waktu itu yang membuat orang-orang bertobat yang disampaikan oleh murid Yesus adalah bahasa-bahasa di dunia yang bisa didengar dan bisa dimengerti oleh orang-orang yang mendengarnya pada waktu itu. Firman Tuhan berkata bahwa Kisah Para Rasul 2, saya akan membacakan untuk saudara. Bagaimana ayat 8? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang dipakai di tempat negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kopad, Dokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan di daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kinere, pedagang-pedagang dari Roma. Artinya, saudara, ketika murid-murid Tuhan Yesus berbicara dalam bahasa lidah, orang-orang yang di sekitar itu mengerti apa yang diucapkannya. Maka Petrus waktu itu menobatkan sampai 3.000 orang. Yang kedua, saudara, bahasa lidah yang seperti apa? Bahasa lidah yang sering kita pakai, yaitu untuk berdoa dan menguatkan hati kita. Yang bahasanya tidak bisa dimengerti, itu yang kedua. Tadi kita dengar kepala berbahasa roh, berbahasa lidah. Itu untuk apa? Membangun hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Bahasa yang tidak dapat dimengerti. Dan yang ketiga, bahasa lidah yang bisa dimengerti, bisa disampaikan oleh salah seorang daripada jemaat, tetapi bergantian dengan tertib dan dapat diterjemahkan. Ada yang menerjemahkan. Itu yang ketiga. Maka itu kalau bahasa rohnya tidak teratur, itu bukan dari Tuhan. Itu sudah kerasukan. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus, dia pasti teratur. Nah, untuk itu, saudara, saya ingin kita fokus pada kuasa Tuhan. Mari kita melihat bagaimana kita harus fokus pada kuasa Tuhan. Ayat 7 dikatakan bahwa jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudara,
kita tidak dipanggil untuk ketakutan dalam menghadapi zaman ini. Saudara, zaman sekarang ini sungguh mengerikan. Ya, berita-beritanya sangat mengerikan. Ekonominya juga sangat mengerikan. Di mana-mana sekarang keadaan sangat genting. Saya katakan demikian karena naik semua bahan-bahan makanan, bahan pokok. Jadi semuanya harus naik, minyak naik, semua naik. Jadi inilah keadaan zaman sekarang. Tapi kita tidak perlu khawatir karena ada penolong, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut karena ada Tuhan Yesus. Kenapa? Orang yang percaya hidup dalam urapan tidak dikendalikan oleh keadaan, tapi dipimpin oleh Roh Kudus. Kita percaya bahwa kita, usaha kita, pekerjaan kita, gereja kita dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita tidak perlu khawatir, saudara. Kita akan mengalami lawatan Tuhan. Kita akan mengalami pimpinan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memimpin saudara, saudara tidak akan lagi menggunakan logika kita, menggunakan pikiran kita, tetapi kita mengandalkan kuasa-Nya. Kita mengandalkan panggilan surgawi. Kita mengandalkan kuasa Roh Kudus. Jangan kita mengandalkan pikiran logika kita, tapi andalkan Tuhan dalam hidupmu. Sehingga engkau akan mengalami lawatan Tuhan. Engkau mengalami kuasa Roh Kudus itu. Engkau mengalami kuasa Tuhan itu. Saudara, kalau kita menerima kuasa Roh Kudus, maka Tuhan ingin kita menjadi saksinya. Tuhan ingin kita menjangkau jiwa-jiwa. Kalau saudara sudah mengalami anugerah Tuhan, engkau sudah menerima kuasa Roh Kudus sore hari ini, saudara harus menyalurkan kuasa itu. Saudara harus menang. Saudara harus tampil beda. Kita lihat apa yang harus kita lakukan. Kalau saudara sudah mendapat kuasa Roh Kudus, maka saudara akan mengalami apa? Keberanian. Akan mengalami apa? Arti gembira. Saudara punya semangat untuk menginjili. Saudara apa? Mengalami berapa Tuhan. Saudara akan menjadi terang. Engkau akan dibangkitkan. Kuasa Roh Kudus akan membangkitkan. Engkau akan penuh kuasa. Sehingga kuasa Roh Kudus diberitakan, Injil diberitakan. Saudara, mari kita mempererat hubungan kita dengan Tuhan, menyatukan hidup kita dengan Tuhan, menyatukan kita dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kita mengalami lawatan Tuhan, sehingga kita mengalami kuasa Tuhan. Dan percaya pada sore hari ini kita akan mengalami kuasa Roh Kudus. Sebagai closing statement saya ingin katakan bahwa mari kita deklarasikan, katakan, mungkin kita katakan bersama-sama. Hidupku dipimpin oleh Roh Kudus. Hidupku dipimpin oleh Langkahku dipimpin oleh Tuhan. Berjalan dalam kehendak Bapa. Kalau saudara hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, langkahnya dipimpin oleh Tuhan, maka saat ini saya ingin katakan Tuhan sedang mencari bencana yang siap dipenuhi, diproses, diutus membawa api bangunan rohani. Api Roh Kudus akan melawan saudara. Api Roh Kudus akan memenuhi saudara. Apakah saudara siap sore hari ini untuk menerima kuasa Roh Kudus? Mari kita sama-sama silakan kita angkat pujian.
sedang hadir. Mari sama-sama. Ya. Mari kita, saudara ini, kita tenang di hadapan Tuhan. Kita ingin menerima janji. Roh Kudus akan dicurahkan. Roh Kudus akan memenuhi hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. Setiap kami akan mengalami lawatan Tuhan sore hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Bahwa Engkau Allah kami yang bersyukur. Mari saudara yang hidup mengalami lawatan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan, mengalami kesamaan Roh Kudus. Kita akan berdoa. Saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, kami tahu saat ini Tuhan kami perlu Tuhan. Kami perlu pertolongan-Mu Roh Kudus. Engkau menjamah setiap kami agar kami mengalami lawatan Tuhan, mengalami api Roh Kudus. Jangan Roh Kudus dekat biar siap kami Tuhan saat ini kami mengalami lawatan api Roh Kudus, kuasa Roh Kudus menjamah. Bila kami mengalami lawatan, mengalami jamahan, sampai Tuhan, api mengalir, menjamah setiap kami. Sama kami Tuhan. Engkau penuhi kami, menjaga kami. Penuh dengan kuasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau akan menjawab setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalami lawatan Tuhan. Kami mengalami jamaah Roh Kudus. Haleluya. Kurasakan hadirat-Mu yang menenangkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini. Mari nikmati hadirat Tuhan. Menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang Engkau
dan memandang indah wajah-Mu ini. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Saat kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah memuji-Mu di pangkat Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman-Mu, dan saat ini kami memberikan yang terbaik Tuhan, dan yang berkati supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah juga yang memberi persepuluhan Bapa, kiranya memberkati keluarga, pekerjaan usaha mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan ucap syukur, semua yang percaya dan siap memberikan yang terbaik bersama saya katakan. Amin. Ya, saudara kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Betapa heran ku menyanyikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah, sepanjang hariku merasakan kebaikannya, kasih setianya, ajaran Tuhan Yesus. Ajar selamanya, haleluya, puji namanya. Ajar sungguh ajar, tapi menyambut hariku. Ajar sungguh ajar, anugerahnya dalam hidupku. Ajar sungguh ajar, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Coba lihat kiri kananmu, Bapak Ibu Saudara. Katakan ke kiri kananmu, Tuhan sayang kamu. Sayang kamu loh. Katakan sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, Anda memang milik Tuhan. Anda memang milik Tuhan. Saudara, hari ini Anda percaya Tuhan naik ke surga siapkan tempat bagimu, amin. Amin. Yang percaya lambaikan tanganmu, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang hebat seperti Engkau Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Engkau tidak melihat kami yang malas-malas. Engkau tidak melihat kami yang tegar tengkuk Tuhan. Engkau tidak melihat dosa kami. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, Engkau membuktikan cinta kasih-Mu kepada setiap kami. Engkau berjanji Tuhan, Engkau naik ke surga, Engkau siapkan tempat bagi kami. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Bapa memiliki Allah seperti-Mu, Tuhan yang penuh dengan kasih setia, dan kesetiaan-Mu Tuhan tidak pernah
berubah dan tidak pernah bergeser dari hidup kami. Hari ini hamba sebagai gembala di tempat ini Tuhan, tidak banyak hal yang bisa hamba ucapkan dengan kata-kata. Tapi hari ini Tuhan, kami tahu gereja ini milik Tuhan, jemaat yang ada di tempat ini milik Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur Kau menepati janji. Hari ini Tuhan Yesus, kami bawa janji-Mu Tuhan. Kami bawa Tuhan, kami siap diproses. Kami sudah mendengarkan firman. Kami sudah memuji bahkan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tuhan, hari ini ampuni kami. Terima kasih Bapak dan Saudara. Saudaraku yang kekasih, hari ini terima berkat Tuhan. Tadakan tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, memberkati rumah tanggamu. Apa yang Kau sedang kerjakan, yang belum bekerja Tuhan buka jalan. Yang bisnis Tuhan berkati. Yang tidak sehat Tuhan sembuhkan. Yang mengalami berbagai macam pergumulan hari ini, pegang janji firman Tuhan. Ketika Roh Kudus tinggal dalam hidupmu dan Kau beri tempat pada Roh Kudus, maka segala sesuatu Roh Kudus akan menolong Kau untuk menyelesaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya yang penuh dengan kemuliaan itu dan memberi Engkau shalom dan sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat tangan kita, saudara, angkat tangan kita akan pujian bersama-sama. Haleluya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Dan kiranya janganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Di hatiku. Bapak Ibu Saudara, katakan ke kiri kananmu, hari Minggu jangan lupa datang ibadah. Hari Minggu jangan lupa datang. Pemirsa, jangan lupa nonton dan streaming kami hari Minggu. Puji Tuhan, sekarang dulu Bapak Ibu Saudara, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus untuk kita semua.